Masyarakat Ekonomi ASEAN atau sering dikenal dengan MEA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau sering dikenal dengan MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau AEC dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengatasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Nah, ada 4 pilar atau karakteristik MEA dalam dokumen Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang disepakati dalam pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministerial Meeting atau AEM di Kuala Lumpur pada Agustus 2006, yaitu pasar tunggal dan bisnis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan, dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015 telah dicapai secara substansial, antara lain dalam penghapusan tarif dan fasilitas perdagangan, pemajuan agenda liberalisasi perdagangan jasa, liberalisasi dan fasilitas investasi, penyederhanaan dan harmonisasi kerangka dan platform regulasi pasar modal, fasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil, pengembangan kerangka kawasan dalam kebijakan persaingan, perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual, pemajuan konektivitas, upaya mempersempit kesenjangan pembangunan, dan penguatan hubungan ASEAN dengan pihak luar atau para pemangku kepentingan. ASEAN mengakui bahwa integrasi ekonomi kawasan adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan, mengingat ekonomi maupun lingkungan domestik dan eksternal terus berkembang. Nah, dalam konteks ini, ASEAN telah memprakarsai 2 kajian untuk Cetak Biru MEA 2025 untuk menciptakan ASEAN yang saling terhubung, berdaya saing, inovatif, serta terintegrasi penuh dan mampu berkompetisi. Diketahui, pada tahun 2015, negara anggota ASEAN telah menyetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 yang akan terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015. Nah, Cetak Biru MEA 2025 ini merupakan kelanjutan dari Cetak Biru MEA 2015 dengan 5 karakteristik yang saling berkait dan saling menguatkan, yaitu yang pertama, ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh. Yang kedua, ASEAN yang berdaya saing, inovatif dan dinamis. Yang ketiga, peningkatan konektivitas dan kerjasama yang sektoral. Keempat, ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat. Dan yang terakhir, ASEAN yang global. Prioritas yang sangat segera adalah menyelesaikan implementasi langkah-langkah dalam Cetak Biru MEA 2015 yang belum rampung untuk diselesaikan pada akhir tahun 2016. Komitmen Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Myanmar dan Vietnam atau CLMV pada Cetak Biru MEA 2015 yang akan dilanjutkan hingga 2018 juga dimasukkan dalam Cetak Biru MEA 2025. Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2025 jangka waktu implementasi 2016 sampai 2025. Ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh. Yang pertama, perdagangan barang. Yang kedua, perdagangan jasa. Yang ketiga, lingkungan investasi. Yang keempat, integrasi keuangan, inklusi keuangan dan stabilitas keuangan. Yang kelima, fasilitas pergerakan tenaga kerja terampil dan kunjungan pelaku usaha. Dan yang keenam, peningkatan partisipasi dalam GVC.
ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis. Yang pertama, kebijakan persaingan yang efektif. Yang kedua, perlindungan konsumen. Yang ketiga, penguatan kerjasama hak kekayaan intelektual. Yang keempat, pertumbuhan yang didorong produktivitas, inovasi, penelitian dan pengembangan, dan komersialisasi teknologi. Yang kelima, kerjasama perpajakan. Yang keenam, tata kelola yang baik. Yang ketujuh, peraturan yang efektif, efisien, koheren, dan responsif, serta praktik regulasi yang baik. Nah, yang kedelapan, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang kesembilan, megatrend global dan isu-isu terkait perdagangan yang mengemuka. Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. Yang pertama, di bidang transportasi. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, e-commerce. Yang keempat, energi. Yang kelima, pangan, pertanian, dan kehutanan. Yang keenam, pariwisata. Yang ketujuh, kesehatan. Yang kedelapan, mineral. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. ASEAN yang berdaya tahan, inklusif, berorientasi pada rakyat, dan berpusat pada rakyat. Yang pertama, memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang kedua, memperkuat peran sektor swasta. Yang ketiga, kemitraan publik swasta. Yang keempat, mengurangi kesenjangan pertumbuhan. Yang kelima, kontribusi pemangku kepentingan dalam upaya integrasi kawasan. ASEAN yang global. Yang pertama, pendekatan strategis melalui kerjasama ekonomi eksternal. Yang kedua, peninjauan dan perbaikan ASEAN, FTAs dan CEPs yang ada. Yang ketiga, peningkatan kemitraan ekonomi dengan mitra wicara non-FTA, melibatkan mitra regional dan global, meneruskan dokumen terhadap sistem perdagangan multilateral. Yang terakhir, meneruskan keterlibatan dengan institusi regional dan global. Nah, demikianlah video pembelajaran tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Semoga video kali ini dapat dimengerti dan dapat dipahami tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.